Kali ini Bu Lita, Kepala Sekolah SD Cahaya Pagi, melanjutkan diskusi bersama para wakil kepala bidangnya untuk merencanakan program setelah menetapkan prioritas peningkatan layanan. Mari kita saksikan bersama prosesnya. Agenda kita hari ini diskusi tentang rencana program peningkatan layanan sekolah ya. Dari hasil diskusi dengan para guru, kita sudah punya daftar program prioritas yang perlu dilakukan. Sekarang kita analisis kembali masing-masing program. Dari 3 aspek pembenahan, yaitu perencanaan pembelajaran, perencanaan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan atau PPK, perencanaan sumber daya dan anggaran. Kita bahas dari program peningkatan praktik metode belajar aktif terlebih dulu ya. Program ini direncanakan sebagai pembenahan akar masalah metode pembelajaran dari indikator kualitas pembelajaran. Dari aspek perencanaan pembelajaran, kita perlu merancang pembelajaran yang memfasilitasi murid menentukan proses belajarnya sendiri. Misalnya, murid diberikan keleluasaan memilih jenis tugas yang akan dikerjakan. Jika asesmen pembelajaran berbentuk soal, murid juga bisa memilih soal yang akan mereka kerjakan. Bahkan, mereka bisa diberi kebebasan menentukan bagaimana cara belajarnya. Tapi karena guru belum paham betul tentang metode belajar aktif, dari aspek pengembangan kompetensi pendidik, guru perlu belajar lebih dalam tentang metode itu ya. Bisa belajar mandiri atau bersama komunitas belajar. Sumber belajarnya bisa kita arahkan ke platform Merdeka Mengajar atau sumber belajar lain, selama relevan dan reliabel. Kita juga bisa buat sesi simulasi mengajar yang rutin. Jadi setelah guru mendapatkan pengetahuan baru, mereka dapat mencoba mempraktikkan terlebih dahulu sebelum benar-benar menerapkannya di kelas. Dari sesi simulasi, guru juga akan mendapatkan umpan balik untuk perbaikan praktiknya. Di gugus kita kan ada sekolah penggerak. Bagaimana kalau kita jadwalkan sesi komunitas belajar bersama mereka untuk membahas metode belajar aktif? Sesinya diadakan di sekolah kita saja, kan ada wifi. Jadi memudahkan akses ke platform Merdeka Mengajar atau kalau mau cari referensi lain di internet. Nah, studi banding juga bisa kita lakukan ke sekolah mereka. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Boleh juga, Bu. Oh iya, kita juga bisa kan mengadakan sesi refleksi secara berkala bersama guru-guru. Mereka jadi dapat mengukur efektivitas praktik yang mereka sudah dijalankan dan bagaimana untuk meningkatkannya. Tidak hanya itu, kita perlu minta umpan balik dari murid tentang pelaksanaannya di kelas. Itu juga bisa kita jadikan data untuk perbaikan penerapan selanjutnya. Ingat, kita juga perlu mempersiapkan hal-hal yang mendukung pelaksanaan program yang kita rencanakan. Misal, kalau guru mau belajar metode belajar aktif lewat platform Merdeka Mengajar, kita perlu sediakan alat kerjanya, misalnya laptop. Ini perlu kita anggarkan. Tempat dan waktu belajarnya juga perlu dijadwalkan. Waktu lalu ada masukan tentang cemilan saat belajar. Nah, itu juga perlu dianggarkan. Sudah lengkap nih perencanaan untuk peningkatan metode belajar aktif. Kita lanjut bahas program yang lain ya. Rencana program sudah terbayang. Kita tinggal masukkan ke RKT dan RKAS saja kan? Betul, tapi kita juga perlu bentuk tim kecil untuk memonitor program yang direncanakan ini supaya berjalan dengan baik. Timnya bisa terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala bidang, dan perwakilan guru. Sekarang kita masukkan semua detail perencanaan ini ke RKT dan tentu RKAS jika membutuhkan anggaran. Baik, kita coba kerjakan secara kolaboratif RKT dan RKAS-nya di dokumen daring ya. Tuliskan rencana program secara rinci di dalam RKT. Jika program tersebut membutuhkan anggaran, maka tuliskan detail pembiayaannya dalam RKAS. Perlu diingat bahwa tidak semua perencanaan membutuhkan anggaran. Ibu dan Bapak perlu mengenali dan memanfaatkan semua potensi sumber daya yang sekolah miliki sebelum menganggarkan pembiayaan.
Pemetaan sumber daya sangat membantu ibu bapak dalam menjalankan program secara efisien. Ibu bapak, dari cuplikan perencanaan peningkatan layanan yang dilakukan Bu Lita bersama para wakil kepala bidangnya, ada 3 aspek penting yang perlu dianalisis saat merencanakan kegiatan, yaitu perencanaan pembelajaran, perencanaan pengembangan kompetensi PTK, serta perencanaan pengelolaan sumber daya dan anggaran. Diskusikanlah 3 aspek ini bersama warga sekolah agar dapat merencanakan peningkatan layanan yang efektif dan efisien. Memahami kondisi satuan, sudah. Menetapkan kegiatan prioritas, sudah. Merencanakan kegiatan, sudah. Apalagi ya tahap berikutnya? Aha, tahap implementasi kegiatannya. Hal apa saja yang perlu dilakukan pada tahap tersebut? Siapa saja yang perlu terlibat? Kita temukan jawabannya bersama di video selanjutnya ya.